Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Miftahul Suwiknya Putra selaku dosen statistik yang sangat kami hormati dan juga kami banggakan, dan juga halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas interpretasi hasil analisis data statistik untuk variabel nilai ujian berdasarkan dua faktor utama, yaitu jenis kelamin atau gender dan metode pembelajaran. ANOVA analisis varian sama dengan ANOVA analysis of variance. Langkah pertama, studi kasus analisis varian dua arah, pengaruh gender dan metode pembelajaran terhadap nilai ujian. Langkah pertama, sebelum melakukan pengujian hipotesis adalah memastikan syarat normalitas data termenuhi. Berdasarkan tabel uji normalitas dengan jumlah data sebanyak 30 responden, dapat kita lihat dua hasil pengujian utama. Pertama, pada uji kolomograf Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Mulai dah. Pertama, pada uji kolmogorov Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari batas kritis 0,05. Kedua, pada uji Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,086 yang juga berada di atas 0,05. Karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data sisaan terstandar untuk nilai ujian berdistribusi secara normal. Artinya, syarat pengujian parametrik telah terpenuhi. Selanjutnya, kita masuk ke tabel analisis varian dua arah untuk melihat pengaruh dari masing-masing faktor. Selanjutnya kita masuk ke tabel analisis varian dua arah untuk melihat pengaruh dari masing-masing faktor. Pertama, kita cermati pengaruh faktor jenis kelamin atau gender. Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 10,200 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Karena nilai signifikansi 0,004 ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara gender terhadap nilai ujian mahasiswa. Kedua, kita perhatikan faktor metode pembelajaran. Nilai F hitung yang diperoleh sangat tinggi, yaitu sebesar 104,016 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil nilai ujian. Ketiga, kita analisis pengaruh interaksi antara gender dan metode pembelajaran secara bersama-sama. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai F hitung untuk interaksi gender dan metode adalah sebesar 0,141
dengan nilai signifikansi sebesar 0,869. Karena nilai signifikansi 0,869 ini jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis kelamin dan metode pembelajaran terhadap nilai ujian. Hal ini mengindikasikan bahwa keunggulan suatu metode pembelajaran berlaku secara konsisten, baik bagi mahasiswa pria maupun mahasiswa wanita. Sebagai kesimpulan, model pengujian ini memiliki koefisien determinasi atau nilai R kuadrat sebesar 0,901. Artinya, sebesar 90% variasi perubahan nilai ujian dapat dijelaskan secara baik oleh faktor gender dan metode pembelajaran. Secara keseluruhan, baik gender maupun metode pembelajaran secara mandiri terbukti mempengaruhi nilai ujian secara signifikan. Namun, keduanya tidak memiliki efek interaksi gabungan. Demikian penjelasan hasil analisis data ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai.